Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Areno Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Video yang akan saya bagikan kali ini masih dalam konsep database management system chapter 3, yaitu tentang enhanced ER model. Ini terkhusus lagi untuk video kali ini kita akan membahas tentang constraint ya, atau batasan-batasan yang perlu kita perhatikan ketika nanti kita membuat enhanced entity relationship diagram model. Ini kalau dari bukunya Howard itu ada dari halaman 121. Oke, saya buat bagan seperti ini. Jadi ketika kita berbicara mengenai konteks super type dan subtype relationship, maka constraint-nya itu ada dua jenis, yaitu completeness constraint dan disjointness constraint. Completeness constraint itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, total specialization rule dan partial specialization rule. Nanti akan kita lihat bedanya apa. Kemudian disjointness constraint itu terbagi menjadi dua macam, disjoint rule dan overlap rule. Nah, ini yang akan kita bahas dalam video kali ini. Ini berarti video yang kelima. Oke, kalau dari definisi dalam konsepnya dulu, completeness constraint addresses the question of whether an instance of supertype must also be a member of at least one subtype. Jadi completeness constraint ini sebenarnya bisa kita pakai untuk menjawab pertanyaan dari video saya yang sebelumnya. Waktu itu di bagian yang sebelum ini saya pernah membahas bahwa setiap subtype itu pasti anggota dari supertype. Anggota dari supertype. Seperti misalnya kemarin contohnya kan karyawan. Ada karyawan namanya Teresa Jones, dia karyawan di suatu perusahaan pada kelompok karyawan yang kategori konsultan. Nah, karyawan kategori konsultan di video yang kemarin termasuk dalam entitas subtype. Supertype-nya adalah employee atau karyawan dari perusahaan itu. Nah, kemudian dari materi itu yang saya sampaikan adalah Teresa Jones yang sebenarnya termasuk dalam kelompok karyawan konsultan. Faktanya adalah dia juga otomatis anggota dari entitas karyawan. Itu yang membuat kita memahami bahwa anggota subtype itu pasti menjadi anggota dari supertype-nya. Nah, di akhir video waktu itu saya menanyakan apakah bisa berlaku sebaliknya, yaitu apakah setiap anggota supertype, ya, entitas yang general, itu pasti anggota dari suatu subtype tertentu. Nah, pertanyaan itu pada akhirnya akan dijawab dengan menggunakan completeness constraint ini. Nanti akan kita lihat contohnya masing-masing. Nah, tadi di awal saya mengatakan completeness constraint itu kan dibagi menjadi dua jenis ya, yaitu total specialization rule dan partial specialization rule. Apa bedanya? Kalau dari konsepnya di sini yang poin kedua, total specialization rule specifies that each entity instance of the supertype must be a member of some subtype in the relationship. Jadi kalau total specialization rule itu intinya mau mengatakan bahwa setiap contoh entitas dari supertype pasti menjadi anggota dari subtype pada suatu relationship. Nah, sedangkan kalau constraint yang kedua, bagian dari completeness, yaitu partial specialization rule. Partial specialization rule specifies that an entity instance of the supertype is allowed not to belong to any subtype. Jadi kalau partial specialization rule itu konteksnya adalah anggota dari supertype itu boleh untuk tidak masuk ke dalam subtype yang ada di relationship-nya.
Jadi sifatnya parsial. Sementara kalau yang total tadi berarti setiap anggota dari supertype, setiap data dari supertype itu pasti akan menjadi anggota dari subtype-nya. Tetapi kalau yang partial specialization itu menyebutkan bahwa data atau contoh dalam suatu entitas supertype boleh untuk tidak menjadi anggota dari subtype tertentu. Nah, kita lihat dengan contoh agar mudah dipahami. Ini masih menggunakan konsep database pasien ya. Pasien, ini seperti yang kemarin ya. Pasien itu kan dibagi menjadi dua jenis biasanya. Outpatient dan resident patient. Outpatient itu pasien yang rawat jalan, resident patient itu pasien yang rawat inap. Supertype-nya adalah patient, subtype-nya adalah outpatient dan resident patient. Nah, kalau total specialization rule, rule-nya mengatakan kalau dalam konteks ini, jadi nanti teman-teman silahkan mencoba untuk memahami ya konteksnya apa. Dalam konteks ini, total specialization berlaku. Kenapa? Karena di sini disebutkan, a patient has to be either an outpatient or a resident patient. Logikanya adalah seorang pasien, nih ya, pasien yang di supertype, dia bisa menjadi pasien yang rawat jalan, nih, tetapi suatu saat ada kemungkinan dia menjadi pasien rawat inap. Maka ini sesuai dengan konteksnya tadi, bahwa total specialization rule specifies that setiap entity, each entity of supertype must be a member of some subtypes. Ya, jadi di sini ceritanya pasien itu menjadi bagian dari subtype-nya. Kenapa? Karena ada pasien yang rawat jalan, tetapi kemudian suatu saat dia bisa menjadi pasien rawat inap. Maka di sini total specialization rule berlaku. Nah, yang perlu diperhatikan kalau supertype subtype relationship-nya itu menggunakan constraint total specialization rule, maka garisnya ini harus dibuat dua. Garis yang menghubungkan antara pas supertype dengan subtype-nya itu dibuat garis dua yang sejajar. Nah, ini untuk yang total specialization rule. Kemudian yang partial specialization rule ada di halaman berikutnya. Ini. Tadi partial specialization rule mengatakan bahwa suatu entitas dari supertype ya, contoh atau data dari entitas supertype bisa untuk tidak menjadi anggota dari subtype tertentu. Nah, contohnya ini vehicle. Kalau teman-teman masih ingat dari contoh yang sebelumnya ini kan kemarin subtype-nya kendaraan itu ada 3 ya, car, truck, dan motorcycle. Nah, maka di halaman 122 Hofer mengatakan bahwa di sini ada beberapa hal yang menyatakan, yang menggambarkan bagaimana partial specialization rule itu terjadi. Hal yang pertama adalah kemarin motorcycle itu tidak dimasukkan ke dalam vehicle. Kenapa? Karena waktu itu pada subtype motorcycle tidak ada atribut khususnya, ya kan?
Jadi kalaupun di data perusahaan di sini ada sepeda motor, datanya tetap ada di sini, tetapi nanti sepeda motor itu tidak akan masuk ke dalam kar, juga tidak masuk ke dalam truk, dan tidak ada kategori khusus sepeda motor nanti. Nah, kondisi yang kedua adalah di sini Hover mengatakan bahwa partial specialization ini bisa kita lihat dari konteksnya, yaitu di buku disebutkan bahwa ketika kita bicara ada dua subtype di sana, yaitu mobil dan truk, maka yang masuk kategori mobil itu jelas berbeda dengan yang masuk kategori truk. Ya, mobil tidak bisa menjadi truk maupun keduanya, maupun sebaliknya, truk juga tidak bisa dikategorikan sebagai mobil. Sementara kalau yang di total specialization rule tadi, kan pasien yang rawat jalan bisa jadi pasien rawat inap kalau ternyata sakitnya parah, atau sebaliknya pasien yang rawat inap kalau sudah sembuh kan nanti dia tinggal jadi pasien rawat jalan. Nah ini bisa. Tetapi kalau dalam konteks parsial seperti ini, ya, sebuah mobil itu tidak bisa menjadi sebuah truk, atau sebaliknya sebuah truk tidak bisa menjadi sebuah mobil. Maka sekali lagi ini contoh partial specialization rule. Nah yang perlu diperhatikan untuk membuat subtype dan supertype relationship dengan constraint partial specialization rule, garisnya ini hanya garis tunggal satu seperti ini. Tetapi kalau total specialization rule tadi garisnya dua. Nah itu yang membedakan juga. Jadi ketika menggambar jangan sampai terbalik, karena orang biasanya akan langsung berusaha memahami dari gambar yang kalian buat. Maka sekali lagi untuk constraint silakan diperhatikan ya, seperti yang kemarin kalau di sebelumnya IR diagram itu ada kardinalitas, nah ini ada constraint, ini silakan diperhatikan. Oke, itu constraint yang pertama yaitu terkait dengan completeness constraint. Ada total specialization rule dan partial specialization rule. Nah sekarang kita masuk ke kelompok constraint yang kedua yaitu disjointness. A disjointness constraint addresses whether an instance of supertype may simultaneously be a member of two or more subtypes. The disjointness constraint has two possible rules, the disjoint rule and the overlap rule. Oke, jadi konsepnya dulu secara umum disjointness constraint ya, ini terkait dengan apakah contoh data dalam suatu entitas supertype dapat secara simultan menjadi anggota dari dua atau lebih subtype di waktu yang bersamaan. Jadi kalau ada kata simultan itu berarti di waktu yang bersamaan. Itu konteks disjointness constraint. Nah, disjointness constraint itu ada dua jenis, disjoint rule dan overlap rule. Apa bedanya nanti kita lihat satu persatu. Nah, ini yang pertama, disjoint rule atau di buku halaman 123. If an entity instance of the supertype is a member of one subtype, it cannot simultaneously be a member of any other subtype. Jadi disjoint rule sebagai bagian dari disjointness constraint itu mengatakan bahwa jika suatu contoh atau suatu instance atau suatu data dari entitas supertype itu adalah menjadi anggota dari satu subtype, di saat yang bersamaan atau secara simultan dia tidak bisa menjadi anggota subtype yang lainnya. Nah, jadi semoga bisa dipahami ya. Jadi konteksnya untuk disjoint rule adalah suatu anggota dari entitas supertype yang menjadi anggota dari subtype-nya itu di waktu yang bersamaan tidak bisa menjadi anggota dari subtype lainnya dalam suatu relationship yang sama. Contohnya ini. Contohnya disjoint rule adalah pasien tadi. Ini konteksnya berarti kan ada constraint completeness tadi ya, yang total specialization rule ya, karena garisnya dua. Nah, total specialization rule kemudian kalau dari sisi disjointness constraint dia masuk dalam disjoint rule. Kenapa? Karena seperti yang tertulis di sini.
seorang pasien, tadi saya mengatakan pasien itu bisa jadi pasien rawat jalan, kemudian dia bisa berubah menjadi pasien rawat inap atau sebaliknya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah di waktu yang sama, secara simultan, seorang pasien itu tidak bisa jadi kedua-duanya sekaligus. Misalnya saya bilang, dok saya mau rawat jalan tapi sekaligus rawat inap. Nah ini kan nggak mungkin. Maksudnya seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi disjoint rule itu intinya mau mengatakan bahwa kalau ada satu anggota dari entitas supertype yang sudah menjadi anggota dari satu subtype tertentu dalam suatu relationship, maka dia tidak bisa menjadi anggota dari subtype yang lainnya di waktu yang bersamaan. Maka tadi saya mengatakan ilustrasinya kalau saya ke rumah sakit, saya sebagai pasien, saya kan akan ditentukan nantinya saya akhirnya jadi pasien rawat jalan atau rawat inap. Tidak bisa kedua-duanya sekaligus. Rawat jalan sekaligus rawat inap itu maksudnya bagaimana kan gitu. Tetapi kalau saya dirawat jalan, kemudian tiba-tiba penyakit saya menjadi parah, maka harus rawat inap. Nah ini kan mengalami ada satu proses nih, ada timeline yang berbeda ketika saya sebagai pasien rawat jalan, kemudian menjadi pasien rawat inap atau sebaliknya. Jadi sekali lagi contoh ini pasien rawat jalan dan rawat inap ini adalah contoh disjoint rule. Maka di sini sudah saya tuliskan at any given time a patient must be either an outpatient or a resident patient but cannot be both ya. Pada suatu waktu tertentu seorang pasien itu bisa jadi pasien rawat jalan atau bisa juga jadi pasien rawat inap, tetapi tidak di waktu yang bersamaan untuk jadi keduanya. Oke, kemudian yang kedua, jenis yang kedua dari disjointness constraint adalah overlap rule. Ini kebalikan dari yang sebelumnya tadi, kebaikan dari disjoint rule. Overlap rule itu konsepnya adalah an entity instance can simultaneously be a member of two or more subtypes. Jadi kalau di sini konsepnya satu anggota subtypes itu secara simultan di waktu yang sama bisa menjadi anggota dari subtype lainnya. Nah, kita lihat contohnya nih. Oh ya, sebelum saya lupa, nanti kalau menggambarkan relationship-nya ketika constraint-nya dia adalah disjoint rule, maka di bagian lingkaran silakan ditulis huruf D. Artinya dia disjoint rule. Karena nanti untuk overlap rule ditulisnya huruf O. Sekali lagi jangan terbalik ya, karena kalau terbalik nanti bacanya menginterpretasikannya juga keliru. Nah, contohnya suatu anggota dari subtype tertentu di saat yang sama bisa menjadi anggota dari subtype lainnya adalah part ini yang kemarin kita bahas nih. Kemarin di video sebelumnya saya sudah menyampaikan, ini kan hasil riset kita waktu itu ceritanya ya, kita sebagai tim database ya, kita ketemu dengan user ngobrol-ngobrol, ternyata user mengatakan bahwa part itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu part yang diproduksi sendiri, manufactured internally, dan part atau komponen yang dibeli dari supplier. Nah, kemudian kemarin saya mengatakan ada satu tambahan keputusan, nanti silahkan dicek di video sebelum ini. Ada satu tambahan temuan kita waktu itu, yaitu bahwa ternyata ada part yang bisa kedua-duanya. Artinya ada part yang bisa dibeli lewat supplier, di saat yang bersamaan part itu juga kita buat sendiri. Nah, maka kalau ada kelompok yang seperti part ini, maka ada unsur overlap rule di sana. Overlap rule-nya di mana? Nah, di sini penjelasannya. Sebagai contoh, katakanlah kita bicara tentang part tertentu gitu ya, part dengan nomor 4000. At a given time, the quantity on hand for this part might be 250, of which 100 are manufactured and the remaining 150 are purchased part. Jadi di suatu contoh kita melihat ada part dengan nomor 40000 dan ternyata part itu atau komponen itu pada saat itu jumlahnya sebanyak 250 unit. Dan dari 250 unit itu terbagi menjadi dua. Yang 100 unit itu dibuat sendiri oleh perusahaan, yang 150 unit dibeli lewat supplier. Nah, ketika terjadi kondisi seperti ini, maka kita bisa mengidentifikasikan ada
overlap rule di sana. Kenapa? Karena anggota dari part itu di waktu yang bersamaan secara simultan dia masuk dalam satu kelompok subtype yaitu part yang diproduksi sendiri, dan di waktu yang bersamaan dia masuk ke anggota dari subtype yang kedua yaitu part yang dibeli lewat vendor. Jadi ini bedanya dengan yang sebelumnya tadi. Semoga bisa dipahami ya ini ya. Jadi disjoint constraint itu ada dua jenis, yaitu disjoint rule, di mana disjoint rule itu berarti setiap anggota dari supertype itu di waktu yang sama atau secara simultan hanya bisa menjadi anggota dari salah satu subtype-nya. Sementara kalau overlap rule itu berarti anggota dari supertype di waktu yang bersamaan itu bisa menjadi anggota pada lebih dari satu subtype, seperti contoh komponen ini. Nah, ini yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Setelah ini nanti kita akan membahas tentang subtype discriminator. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Jika ada yang ingin didiskusikan bisa lewat komen di YouTube atau bisa juga lewat sosial media yang saya miliki. Oke, terima kasih. Kita ketemu di video berikutnya.